Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dipersembahkan oleh Ya, itulah tadi Ari Percussion yang sudah membuka perjumpaan kita pada hari ini. Dan pemirsa, hari ini saya hadir tepatnya di PT Sumi Asih Oleochemical Bekasi. Dan dialog industri agro kita pada hari ini akan mengangkat tema mengenai hilirisasi industri minyak kelapa sawit nasional. Nah, sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga karena negara kita ini merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lahannya saja tahun 2010 kemarin sudah mencapai 8,1 juta hektar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Nah, namun dalam hal industri hilir ternyata kita masih kalah loh sama negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, karena itu kita akan membahas, karena sayang banget apabila kita memiliki bahan baku yang melimpah tapi industri hilir kita belum berkembang secara maksimal. Nah, nggak tanggung-tanggung, hari ini akan ngobrol bersama kita adalah Bapak Menteri Perindustrian kita, Bapak Muhammad S. Hidayat. Nah, beliau akan segera hadir disambut dengan tarian penyambutan khas Betawi, yaitu tari Narojeng yang akan dibawakan oleh Sanggar Aulia Kusuma. Langsung kita sambut, inilah Bapak Menteri Perindustrian kita. Boleh tepuk tangan paling meriah. Yang sudah hadir bersama kita. Nah, Pak, kalau nggak salah Bapak baru saja berjalan-jalan ke Sumatera Utara ya Pak untuk menyaksikan industri minyak sawit ya Pak. Semangke. Nah, kebetulan Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan bagaimana perjalanan Bapak Menteri ke Semangke di Sumatera Utara dan juga bagaimana industri minyak kelapa sawit secara umum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia. Dengan total produksi CPO tahun 2010 mencapai 23 juta dan diprediksi pada tahun 2020 akan mencapai 42 juta ton. Namun sangat disayangkan Indonesia masih saja mengimpor berbagai produk hilir kelapa sawit dari negara tujuan ekspor CPO Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara.
Namun kini pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi yang merupakan kelanjutan dari program budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit. Dengan begitu Indonesia akan menciptakan nilai tambah dan multiplier effect perekonomian dari kegiatan formal, informal, pemasukan pajak, pertumbuhan kewilayahan yang mendukung stabilitas ekonomi sosial dan budaya melalui industri hilir kelapa sawit dalam negeri. Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, Semangke, Medan yang sudah memiliki ketersediaan fasilitas yang mendukung berjalannya program hilirisasi menjadi tempat strategis yang akan dijadikan kawasan ekonomi khusus. Nah, itulah perjalanan Bapak Menteri ke Semangke di Sumatera Utara. Tapi sebelumnya Pak Menteri, kalau boleh saya nanya nih Pak, sebetulnya dalam pandangan Bapak sih secara umum bagaimana sih industri minyak kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini? Ya, sebenarnya kita ketahui sumber daya alam kita ini luar biasa, khususnya mengenai kelapa sawit. Tahun 2010 itu produksi kelapa sawit Indonesia 23 juta ton. Itu produksi yang terbesar nomor 1 di dunia. Yang nomor 2 Malaysia dan negara lainnya. Kita bersama Malaysia menguasai 85% dari suplai kelapa sawit dunia. 85% ya Pak ya? Jadi sebetulnya inilah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia. Kita mempunyai kekayaan alam yang terbarukan, yang dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Betul. Dan kalau kita melihat dengan lahan yang demikian luas dan produksi yang demikian banyak Pak, dalam pandangan Bapak sendiri, apakah sebetulnya Indonesia ini sudah optimal dalam pengolahan CPO-nya Pak? Apakah kita lebih banyak mengekspor dalam bentuk CPO atau sudah menjadi olahan menjadi tahap yang berikutnya? Ya, jadi saya mau menambahkan sedikit keunggulan dulu sumber daya alam kita. Kita nomor 1 CPO kelapa sawit di dunia, nomor 2 untuk karet, dan nomor 3 untuk kakao coklat. Nah, untuk kelapa sawit kita mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan produksi nasional kita. Tahun 2010 itu kita mempunyai lahan 8,1 juta hektar. Akan meningkat tidak sampai 10 tahun ini menjadi 1 juta hektar lebih. Dari produksi kelapa sawit 22 atau 23 juta ton, kita akan menuju kepada kira-kira 42 juta ton pada tahun 2010. Menunjukkan semakin efisien ya dengan penambahan sekitar 1 juta lahan, tapi bisa meningkatkan kapasitas sampai 2 kali lipat ya Pak ya? Yang menjadi masalah adalah sebagaimana kita ketahui kelapa sawit itu diproses menjadi CPO dan kemudian sebagai bahan mentahnya lebih dari 50% di ekspor. Padahal potensi yang besar itu justru kalau dari CPO itu kita olah menjadi produk-produk turunan yang kita sebut suatu proses hilirisasi atau downstream untuk memberikan value added atau nilai tambah dari kelapa sawit itu. Itu jumlahnya bisa sampai puluhan. Nah, itu yang belum kita kerjakan sepenuhnya. Baru beberapa dari pionir-pionir pengusaha kita yang melakukannya. Pemerintah bertekad 10 tahun ke depan program hilirisasi atau downstream itu harus kita lakukan. Harus dilakukan, tapi tentunya dengan peran serta dari pihak swasta tentunya. Pasti. Mereka yang akan melakukannya. Kami memfasilitasi, memberikan regulasi. Ya, Pak, kalau tadi bicara soal minyak sawit, kalau boleh sedikit nih Pak, mumpung Bapak hadir di sini, kalau untuk sumber daya alam yang lain seperti Bapak sebutkan ada karet, ada kokoa, kira-kira akan dilakukan hal yang sama atau tidak? Ya, kakao atau kokoa sudah kami lakukan yang sama. Biji kokoa yang selama ini dijual, sekarang ini sudah diproses untuk membantu processing industri di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya juga menghadiri launching dari 14 buah
pabrik ekspansi maupun pabrik baru dari kokoa. Karena sekarang processing itu dilakukan di Indonesia. Bahkan baru 2 minggu yang lalu saya meresmikan juga pabrik kokoa di Bekasi. Saya ingin dalam waktu segera ini CPO akan kita lakukan. Tadi saya mengadakan dialog intensif dengan para pelaku-pelakunya terbesar di Indonesia. Semuanya optimis dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Mereka akan mempertimbangkan menarik rencananya investasi di luar negeri karena akan lebih menarik bila mereka investasi di dalam negeri. Boleh tepuk tangan dong untuk rencana yang satu ini, luar biasa sekali. Akan lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Indonesia. Ya. Nah Pak, hari ini banyak sekali tamu istimewa yang hadir. Kalau boleh saya sapa dahulu ya Pak ya. Silakan. Yang pertama yang akan berbincang-bincang juga bersama kita, langsung saya perkenalkan, beliau ini guru besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Langsung kita sambut Bapak Profesor Dr. I Gumbira Said MA DAF. Apa kabar Bapak? Senang sekali bisa hadir bersama kami. Dan Ibu yang satu ini, beliau ini Deputi 2 Bidang Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Diah Maulida. Apa kabar Ibu? Dan ada perwakilan dari Gimni, Bapak Joni Virgo. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga untuk Bapak Immanuel Sutarto dari Aprobi. Apa kabar Bapak? Dan yang terakhir ini kita harus berterima kasih karena beliau tuan rumah kita dalam perbincangan ini. Beliau juga perwakilan dari Apolin, Bapak Alexius Darmadi. Apa kabar Bapak? Nah, terima kasih nih Pak, kita bisa mendapatkan tempat di sini dan ngobrol-ngobrol bersama Pak Menteri. Tapi yang pasti saya yakin nih Pak, pemirsa di rumah pasti udah penasaran lagi untuk mendengarkan obrolan kita lebih lanjut ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan hadir setelah yang satu ini. Maju nih istrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit. Di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional.